Kalau saya menilai sederhana bahwa Formula E itu untuk menutup kegagalan Pak Anies. Karena semua program tidak berjalan, maka di ujung masa jabatan mereka atau Pak Anies menggelar balap mobil Formula E yang kelas dunia, walaupun persiapannya sampai hari ini tidak nampak persiapannya begitu serius atau persiapannya begitu matang. Kenapa tidak matang? Contoh kemarin yang namanya lelang saja gagal. Ini menandakan bahwa kepercayaan publik atau kepercayaan pengusaha terhadap penyelenggaraan Formula E tidak clear. Karena ini resikonya memang sangat berat, resikonya besar. Rata-rata sih sebenarnya race ini mestinya menguntungkan secara ekonomi. Indonesia akan dilirik oleh para investor, para ekonom yang kemudian membuat Indonesia akan tetap menjadi idola sekalipun tidak menjadi ibu kota. Secara elektoral 2024 keuntungannya? Oh iya, akan dilihat nanti apakah race ini sukses ataupun tidak. Kalau banyak catatan politik, banyak luka-luka yang ditimbulkan sana-sini, KPK masuk di dalam juga ada temuan misalnya nanti, tentu race ini juga tidak akan menguntungkan secara politik kepada Anies. Makanya ini nanti akan menunggu apakah persiapan yang cukup mepet, apakah itu bisa maksimal sesuai dengan harapan. Tiket terjual ludes, semua hotel di Jakarta bintang 1 sampai bintang 5 penuh, dan itu bisa diekspos secara internasional. Nanti itu tentu jawabannya. Dan tahapan-tahapannya ya, ada prosedur-prosedurnya yang harus dilalui. Maka ketika ada keterangan gagal, sebetulnya bisa diatasi dengan cara mengulang tender itu. Jadi tidak ada masalah, hanya saja mungkin ada kecurigaan. Ada kecurigaan, bagaimana kalau misalnya tender gagal berkali-kali, apakah akan ditunjuk? Faktanya sirkuit Formula E sekarang yang lokasinya katanya ditempatkan di Ancol itu masih berupa kubangan lumpur. Faktanya feasibility study yang sudah diminta dari 2 tahun lalu oleh BPK sampai dengan sekarang belum ada atau mungkin belum pernah dibuka, tapi yang pasti tidak pernah terdengar oleh publik. Faktanya yang katanya mau ada sponsor dari penyelenggara Formula E sehingga tidak perlu APBD, berbulan-bulan disampaikan seperti itu sampai dengan sekarang tidak jelas sponsor yang mana yang membenarnya. Karena kan ini satu event yang untuk pertama kalinya diselenggarakan, sehingga publik keponya sangat tinggi gitu harapannya. Nah, kalau kemudian ini terkesan sampai hari ini ada unsur gagal, kemudian di situ juga belum ada sponsorshipnya. Nah, ini kan menyebabkan ya bahasanya jadi publik melihat seperti ngeri-ngeri sedap gitu ya. Kalau memang nanti pada akhirnya itu tidak terselenggara secara baik. Ya tentu kita masih berharap bahwa sebagaimana dijelaskan Pak Sarif tadi, kita optimis untuk bisa menyelenggarakan, dan publik memang sangat support untuk bisa terselenggara secara baik. Hanya persoalannya kemudian ketika ada persoalan kegagalan dan itu bisa diulang bagaimana peraturan LKPP lah ya, di situ kan tahun 2018 nomor 9 kalau nggak salah itu, kalau tender gagal ya bisa diulang lagi. Nah cuman persoalan ini untuk mengulang ini kan untuk pentahapan, ada mekanisme prosedurnya yang harus dilakukan, dan ini membutuhkan waktu. Mudah-mudahan yang disampaikan Pak Sarif sampai awal Februari paling tidak tanggal 10 sudah bisa dilaksanakan. Yang ketiga yang menurut saya memang ada unsur kesengajaan juga yang dikhawatirkan publik, juga ada kekhawatiran gitu, jangan sampai nanti ada kesengajaan yang pada akhirnya atau ujung-ujungnya itu kewenangan ada di tangan Jakpro, dan Jakpro akan menunjuk langsung. Nah ini yang dikhawatirkan, jadi tender tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan. Saya rasa itu, Mas. Waduh, PDIP tuding Formula E sebagai pengalihan isu kegagalan Anies pimpin Jakarta. Ketua fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono menuding ajang Formula E atau Jakarta X-Prix 2022 merupakan bentuk pengalihan isu kegagalan Anies Baswedan dalam memimpin ibu kota. Gelaran Formula E itu untuk memberikan hiburan kepada warga Jakarta atas kegagalannya mimpin Jakarta selama 5 tahun. Demikian kata Gembong saat dihubungi pada Kamis 31 Maret 2022. Disebutkan Gembong Formula E sebagai produk hiburan sebab Gubernur Anies tidak mampu memenuhi janji kampanye politiknya pada saat Pilkada 2017 lalu.
Jadi janji-janji yang dulu disampaikan 3 pokok janji itu menjelang akhir masa jabatan gak akan ada yang tercapai. Demikian ujar Gembong. Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta ini juga memaparkan program-program unggulan Anies yang sampai saat ini belum terrealisasi. Yang pertama, kata Gembong, program OK yang disebut dapat membuka lapangan pekerjaan hingga 250.000 orang. Hingga hari ini belum juga tercapai. Target OK 250.000 ya sampai hari ini kan gak ada terwujud. Demikian ucap Gembong. Kedua, kata Gembong terkait hunian DP 0 rupiah yang ditargetkan sebanyak 350.000 rumah siap huni yang juga tidak memenuhi target. Apalagi saat ini salah satu tempat hunian tersebut tersandung kasus dugaan korupsi dan sedang dalam penyelidikan KPK. Hunian dengan DP 0 rupiah pasti tidak akan mencapai target. Katakanlah mencapai puluhan ribu pun enggak. Padahal targetnya 350.000. Demikian tuturnya.